Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasyiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma bihaqqihi wa bihaqqil mursalin wa bihaqqil anbiya'ika wa bihaqqis syuhada'is shalihin wa bihaqqil ulama'il 'amilin wa bihaqqil awliya'ikal muqarrabin wa bihaqqil qur'anil 'azim. Istajib du'ana ya Allah ya Fattah ya Alim ya Khabir ya Mubin ya Fattah ya Khabir ya Mubin ya Fattah ya Alim ya Khabir ya Mubin ya Fattah ya Alim ya Khabir ya Mubin ya Fattah ya Khabir ya Mubin ya Fattah ya Alim ya Khabir ya Mubin. Ya Fattah iftah lana futuhal arifin ya Alim 'allimna bi'ilmin nafi ya Khabir ahbirna min kulli syai' ya Mubin bayyin 'alaina kullal umur zahiran wa batinan ruhan wa aqlan wa nafsan wa jasadan bi barakati umil Qur'an. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati dan Allah muliakan Pengurus DKM Masjid Al-Muharram serta jamaah, Bapak Ibu ahli pengajian ibadah subuh, yang mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia, nikmat, kudrat, iradatnya, izin serta ridhonya kita bisa kembali melaksanakan silaturahmi, silaturahmi dan silaturahmi yang mudah-mudahan dengan hal ini Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang membawa kemaslahatan fid dini wa dunya wal akhirah. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan pada baginda alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai umatnya. Amin ya Allah. Para bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah,
Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Qur'an, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ada hak yang harus dipenuhi oleh manusia. Allah memiliki hak yang harus dipenuhi oleh manusia, yakni melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, al-hajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Bahwasanya haji itu di bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa yang diwajibkan haji pada waktu itu, pada tahun itu, maka ia dilarang melaksanakan atau melakukan ropas, fusuk dan jidal. Dan di ayat lain Allah juga menerangkan di mana Nabi Ibrahim diperintahkan untuk memanggil manusia segera atau untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, dalam hal ini para ulama menyampaikan bahwasanya haji memang merupakan kewajiban bagi khususnya umat Islam, umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Namun dalam melaksanakan kewajiban ini tentu yang sangat diwajibkan adalah orang yang mampu. Dan kemampuan ini tentu yang akan memampukan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu maka para ulama memberikan arahannya, yang wajib kita upayakan adalah mengupayakan modal untuk bisa berangkat haji. Apa modal yang utama? Bekal apa yang utama adalah ketakwaan. Ketakwaan inilah yang akan menentukan kita bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu maka di bulan yang sekarang sudah masuk bulan Dzulqa'dah, di mana bagian dari Ashhurul Ma'lumat dan juga bagian dari Ashhurul Hurum yang dimuliakan, maka kita harus mengupayakan modal atau bekal untuk melaksanakan ibadah haji. Walaupun secara ketentuan administrasi pemberangkatan ibadah haji mungkin saja kita belum ada catatannya, belum ada panggilannya dari Kemenag. Itu bahkan kalau secara administrasi ya yang reguler gitu, yang sudah melaksanakan istilahnya menabung dan sebagainya, ini sudah ditutup secara administrasinya. Artinya bahwa jamaah-jamaah haji khusus yang di Indonesia itu sudah jelas siapa yang berangkat tahun ini. Nah, namun menurut para ulama kita harus tetap mengupayakan di dalam diri kita keinginan untuk melaksanakan ibadah haji, dan kita harus mampu dan mengupayakan menyambut bulan haji. Dengan apa? Tadi saya sampaikan, dengan bagaimana meningkatkan ketakwaan itu, dengan berbekal ketakwaan. Maka oleh karena itu kita harus mengupayakan apa-apa yang kira-kira
itu akan membawa keberkahan haji atau umroh. Dan juga harus juga mengupayakan apa-apa yang menjadi anjuran ketika para jamaah haji itu melaksanakan ibadah haji atau sudah berniat untuk haji. Di antaranya adalah menjaga diri. Jadi makna takwa, bekal haji adalah ketakwaan, di antaranya adalah menjaga diri atau menjaga iffah. Dalam bahasa syariatnya itu adalah iffah. Iffah itu menjaga diri agar senantiasa suci. Nah, di antaranya adalah dengan tadi dalam ayat Al-Qur'an disebutkan fala rofas wala fusuqa wala jidala fillah. Jangan ropas. Ropas itu adalah sesuatu yang bahasa kita ini senonoh gitu ya. Gitu. Terus fusuk itu fasik, berbuat fasik, kejelekan sebagainya. Wala jidala, bahkan jangan ada jidal. Jidal itu awalnya mungkin dialog gitu ya, berbeda pendapat dan sebagainya, tapi jidal ini sampai kepada bermusuhan. Berbeda pendapat itu wajar-wajar saja, tapi yang tidak boleh itu adalah bermusuhan. Jadi jidal itu kita berdebat tentang sesuatu, tetapi melahirkan kebencian. Nah, gitu ya. Nah, ini yang tidak boleh. Bahkan kalau lebih lanjutnya sampai bertengkar dan berkelahi dan sebagainya. Nah, ini yang tidak boleh. Seorang yang sudah niat ibadah haji, ia tidak boleh ropas, ia tidak boleh kusuk, dan ia tidak boleh jidal. Nah, ini semua berkaitan dengan bagaimana kita mengendalikan diri kita, menjaga diri kita dari berbuat kejelekan. Nah, maka dalam rangka menyambut bulan haji ini, meskipun kita umpama dan meskipun tadi saya sampaikan kita tidak tercatat dalam administrasi pelaksanaan ibadah haji tahun ini, maka agar kita mendapatkan keberkahan haji itu, kita upayakan diri kita tidak berbuat ropas, ya, termasuk berkata-kata kotor, ya, terus kusuk itu fasik, ya, berbuat keburukan, dan jidal bertengkar atau berdebat yang menghasilkan permusuhan. Nah, kalau berdebat menghasilkan persaudaraan ataupun dalam konteks ilmiah gitu ya, beradu argumen yang dengan baik gitu. Maka ada dalam cara dakwah itu wajadilhum billati hiya ahsan. Silahkan berdebat, tapi berdebat dengan yang lebih baik, dengan cara yang baik. Maka kalau itu tidak termasuk yang dilarang atau dilarang dalam proses hajinya itu. Nah, kita harus mengupayakan pengendalian diri. Agar apa? Agar nanti kalau kita sudah bisa mengendalikan diri, sudah bisa menjaga iffah ini, nanti akan ada dalam hati kita keinginan untuk ibadah haji, keinginan untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi prosesnya di sini. Jadi bersihkan dulu. Kenapa demikian? Karena utamanya haji dan umroh itu adalah keikhlasan, dan inti dari ketakwaan adalah keikhlasan itu sendiri. Itu. Dalam Al-Quran Allah menyampaikan wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah oleh kalian haji dan umrah itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, supaya kita bisa betul-betul ikhlas dan menghadirkan ya karena Allah itu, hati kita lillah itu, ya lahir kitanya ya
mulut kitanya, pikiran kitanya, tangan, kaki dan sebagainya, itu kita harus jaga ya, paling tidak dari 3 hal tadi. Dari hal yang kotor ya, dari istilahnya senonoh gitu ya, pikiran negatif, terus juga dari perkataan yang tidak baik, dan juga dari tindakan yang buruk. Nah, dengan itu maka nanti hati kitanya akan bersih, dan ketika bersih akan timbullah rasa ingin ya, sedekat mungkin berada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tujuan haji adalah menuju Allah, yang artinya ingin sedekat mungkin bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di antara amalan lain yang perlu kita upayakan adalah setelah itu adalah mengumandangkan talbiyah ya, walaupun kita tadi tidak berangkat haji, tapi ini menjadi sunnah, ini menjadi aurat, menjadi amalan yang harus kita ucapkan atau lapalkan di bulan-bulan haji ini, yakni lafaz labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Ini biasanya kita ikut membaca tuh kalau ada walimatus safar gitu ya, ada yang akan berangkat haji, terus biasanya akan dibacain. Nah, kita ikut itu. Padahal tidak berada di walimatus safar pun, tidak dalam selamatan haji pun, kita semestinya sering membaca talbiyah ini. Untuk apa? Untuk menekankan dalam hati kita bahwa kita pun memenuhi ingin, atau paling tidak ingin memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau dalam segi kalimat itu ada yang menarik diperhatikan ya. Kalimat labbaik Allahumma labbaik, itu ada kalimat Allahumma-nya gitu ya. Labbaik Allahumma. Nah, padahal kalau secara istilah bahasanya cukup labbaik Allah, tapi di situ ada kalimat Allahumma-nya. Nah, maksudnya menurut para ulama diantaranya adalah itu labbaik itu kami memenuhi panggilanmu ya Allahumma, ya Allah gitu ya. Jadi berikanlah kemampuan kepada kami untuk bisa memenuhi panggilanmu. Nah, gitu. Itu makna yang tersirat di situnya, itu yang di dalamnya itu adalah aku gitu ya, atau ya aku ingin memenuhi panggilanmu ya Allah, berikanlah kemampuan kepadaku untuk bisa memenuhi panggilan. Nah, ini kembali kepada syarat utama dalam melaksanakan ibadah haji adalah kemampuan. Sehingga dalam talbiyah itu selain kita memang menyatakan diri ingin memenuhi memenuhi panggilan Allah, kita pun berdoa, ya Allah berikanlah kemampuan kepadaku untuk bisa memenuhi panggilan. Labbaik Allahumma labbaik. Itu dari segi bahasa. Jadi labbaik Allah, talbiyah itu satu sisi kita memang menyatakan ya, ingin memenuhi panggilan Allah, dan di sisi lain kita memohon kepada Allah agar kita diberikan kemampuan untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya dalam talbiyah itu yang perlu diperhatikan juga adalah di mana kita memenuhi panggilan Allah itu yang harus kita pahami atau kita tekankan dalam hati kita adalah bahwasanya la ilaha illallah. Di situ labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik, itu menekankan kembali kepada la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain wahdahu la syarika. Setelah itu, setelah kita tekankan itu, baru kita menyatakan diri juga bahwasanya innal hamda wan nikmata laka wal mulk la syarika lak.
Sesungguhnya semua pujian, semua anugerah, semua kenikmatan adalah milikmu ya Allah. Innal hamda wan nikmat laka, dan wal mulk, dan kerajaan, kekuasaan, kemampuan, ya, itu adalah milikmu ya Allah. Nah, maka dalam hal ini kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita ingin memenuhi panggilan Allah, dan kita juga pun menyadari bahwa kita tidak mampu, karena kemampuan semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita seperti itu, maka insya Allah maka nanti akan tambah keinginan kita untuk bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, keinginan-keinginan ini mudah-mudahan menjadi mimpi yang benar. Menjadi mimpi yang benar yang diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mewujudkan mimpinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang itu diabadikan dalam surat Al-Fatah, ya, ayat ke-27. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqqi la tadkhulunal masjidal harama insyaallahu aminina muhallikina ru'usakum wa muqassirin, sampai ayat terakhir, di mana Allah telah membenarkan mimpinya Kanjeng Nabi, ya, Kanjeng Rasul, di mana ia akan masuk ke Masjidil Haram, bisa bertawaf, bisa sa'i, dan terus sampai melaksanakan ibadah haji wukuf di Arafah. Sehingga dari sini, ya, yang ingin diupayakan adalah kita terus, ya, memiliki kesadaran dan keinginan memenuhi panggilan Allah, terus memohon kepada Allah agar senantiasa diberikan kemampuan untuk memenuhi panggilan Allah tersebut, dan selanjutnya kita bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini saya ingin mengajak kepada para jamaah semuanya, mari kita memohon kepada Allah. Meskipun umpama kita tadi, ya, tidak tercatatkan dalam tahun ini untuk pelaksanaan ibadah haji, tetap saja jangan menghilangkan dalam hati kita keinginan atau harapan untuk melaksanakan ibadah haji. Paling tidak dengan beramal amalan yang akan membawa keberkahan haji, atau paling tidak kita berdoa kepada Allah dengan memperbanyak bacaan talbiyah. Nah, selanjutnya kalaupun bisa, ya, dan kita dianjurkan memperbanyak sholawat, yaitu sholawat haji. Sholawat haji ini, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sholatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata habibika Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga Engkau memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad SAW, yang dengan rahmat itu, yang dengan sholawat itu Engkau sampaikan kami ke Masjidil Haram, ya, kepada haji Baitul Haram, gitu ya. Tuballighuna biha, menyampaikan kami dengan berkah sholawat itu, hajja baitikal haram, haji ke Baitullah, ke Baitul Haram, dan juga ziarah ke makam Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi dengan sholawat itu kita mohon kepada Allah, ya, mohon kepada Allah bisa ke Mekah dan bisa ke Madinah. Atau ada istilah doa lain itu dengan kalimat Allahumarhamna bi ziarah Makkah wal Madinah. Ya Allah, berikanlah rahmatmu kepada kami, rahmat yang menghantarkan bisa ziarah ke Mekah dan ziarah ke Madinah. Ini beberapa amalan atau doa-doa yang harus kita upayakan di bulan-bulan ini, agar mudah-mudahan Allah perkenankan kita bisa memenuhi panggilan Allah
yakni melaksanakan ibadah haji, walaupun kewajibannya hanya satu kali, ya, kewajiban yang utamanya satu kali dan bagi yang mampu. Ya, mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah.